Apa yang dimaksudkan Matius 6 ayat 17? Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Mungkin kita bisa bacakan Matius 6 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Demikian pendeta pertanyaannya. Terima kasih. Shalom untuk Bapak Stanis di Sabah. Ya, makasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau kita perhatikan baik-baik, ayat yang ke-17 yang tadi sudah dibacakan oleh Stephen, itu berakhir dengan tanda koma, artinya belum selesai kita baca. Jadi supaya lengkap, kita baca ayat yang ke-18, karena ayat 18 ini menerangkan ayat yang ke-17. Jadi saya akan baca, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Kenapa? Apa artinya? Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan ini adalah suatu hal yang berlawanan dengan praktek orang-orang Yahudi yang walaupun mereka bisa tersenyum, walaupun mereka bisa kelihatan segar pada waktu mereka berpuasa, tapi lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Jadi intinya adalah karena puasa adalah merupakan ungkapan permohonan dan ungkapan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, maka biarlah hanya kita dan Tuhan mengetahui bahwa kita sedang mempunyai satu tujuan khusus di dalam berpuasa. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ayat yang ke-17 tadi. Ini sejajar atau seiring dengan hal-hal lain yang juga disebutkan dalam Matius pasal yang ke-6, contohnya ayat 1 sampai ayat yang ke-4 dalam hal memberi sedekah. Biarlah dalam memberi sedekah, jangan pas orang lewat kita memberi, tetapi kita beri sedemikian rupa sehingga Tuhanlah yang mengetahui perbuatan baik kita. Kemudian yang berikut dalam hal berdoa juga, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13, janganlah kita berdoa dengan sengaja supaya orang lihat kita berdoa, tapi kita berdoa dengan waktu yang khusus, tempat yang khusus, yang betul-betul menyatakan ini adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang dikatakan dalam ayat 5 dan juga ayat yang ke-6. Sejalan, seiring, dan sejajar dengan prinsip-prinsip tersebut, demikianlah juga yang Tuhan Yesus ajarkan tentang berpuasa. Saya pikir demikian kata firman Tuhan. Terima kasih Pak Stanis.